Assalamualaikum, hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel aku. Makasih teman-teman udah ngeklik video ini. Gak bosan-bosan ya aku selalu tanya kabar kalian. Mudah-mudahan semua sehat, bahagia, dan pokoknya happy ya. Bahagia dan happy sama aja tapi Oke, ini aku bangun pagi teman-teman, sekitar jam 5 kurang. Langsung gercep buka-buka jendela, buka-buka pintu, biar udara pagi itu masuk, seger banget ya, alhamdulillah, masya Allah. Kebetulan aku lagi nggak sholat, jadi ya udah bangun tidur langsung gercep aja buat ngerjain banyak kerjaan rumah. Abis buka pintu, aku ngeliat ke teras, lampu teras masih nyala. Abis ini aku matiin, terus lanjut malam tadi itu sebelum tidur aku ngegiling baju kotor, mencuci. Aku cuci baju teman-teman, dan sekarang udah siap aku jemur ya teman-teman. Aku jemurnya di dalam aja, di belakang seperti biasa karena di luar itu mendung. Jadi ya udah di dalam aja. Jadi nyucinya itu sebelum tidur banget, aku tinggal aja gitu. Soalnya sekarang aku udah mulai mau biasain diri disiplin jam tidur teman-teman, karena jam tidur aku tuh ngaco banget selama ini. Jadi bikin badan itu jadi makin gak sehat ya. Alhasil sekarang aku berusaha untuk mulai disiplin, maksimal tidur itu jam 10 malam lah. Sebelum itu boleh ngerjain kerjaan rumah seberesnya aja, semampuku aja. Kalau belum beres ya udah kayak ini, aku kerjainnya di pagi hari. Yang penting aku tidur jam 10 udah harus tidur lah sekarang. Kalau dulu kan jam 10 itu masih banyak ngerjain kerjaan rumah dan lain sebagainya gitu, masih drakoran, masih ngemil-ngemil. Sekarang berusaha untuk tidak melakukan itu lagi. By the way, kalau aku jemur di belakang ini kan ada glass block di atasnya, terus di dindingnya juga ada, terus ada roster juga. Jadi seharian kalau disimpan di situ baju tuh kering teman-teman. Kalau aku taruh di karpet itu selain kena tampias air, kalau hujan ya, terus banyak debu juga. Jadi ya udah aku lebih suka di dalam aja sih naro-naro atau jemur-jemur pakaian gitu. Sempit deh ini tuh, cuman 50 sentian kurang lebih, jadi cukup satu badan aja, nggak bisa gerak yang leluasa. Buat gantung-gantung baju untungnya masih bisa. Jadi ini tuh kayak tanah lebih gitu teman-teman. Dulu itu rumahnya nggak sampai ke belakang ini, tapi karena dulu itu aku renovasi ada lebih tanah, akhirnya ya udah kayak gitu. Mau dibobok digabung sama kamar belakang, udah keburu males, udah keburu capek aku ngelihatnya. Karena banyak dramanya waktu renovasi, ya udah kayak gini aja ditutup semua, sisanya ya udah itu juga bisa buat naro-naro barang sebagai gudang ya di pojokan itu juga teman-teman. Oke, ini hampir selesai aku jemurnya, dan ya udah habis ini aku mau ngerjain kerjaan yang lain. Kerjaan rumah itu nggak ada selesainya ya, padahal sampai malam itu aku banyak ngelakuin kerjaan rumah kayak nyuci piring dan sebagainya. Jadi pagi ini ya udah aku rapiin aja deh sekarang. Oke teman-teman, lagi sibuk apa? Hari ini masak apa? Hari ini aku nggak mau masak lagi teman-teman, karena Abikira juga lagi puasa. Jadi ya udah nanti buka puasanya beli aja. Paling aku pun hari ini paling bikin dadar telur aja sih, karena Kila suka banget sama dadar telur. Cuman buat variasi aku bikin martabak mie aja hari ini nanti ya. Oke. By the way, sekarang itu masih terus-terusan hujan. Aku masih menanti si Akang yang belum bisa buat benerin atap dapur aku yang tampias. Mudah-mudahan segera deh dia bisa ya. Soalnya kalau hujan itu masih netes ya teman-teman. Oke, dan alhamdulillah bentar lagi juga aku setelah sekian lama gak pernah liburan, akhirnya pengen liburan deket ke Bogor aja, gak jauh-jauh. Mau bawa Kila lihat binatang-binatang aja, bukan ke taman safarinya sih, cuman lebih ke hotel yang ada wahana binatangnya. Mungkin teman-teman tahu Royal Safari Garden ya. Rencana insya Allah aku mau ke sana minggu ini biar jalan-jalan aja bawa Kila iseng-iseng ya teman-teman. Cuman sehari, besoknya langsung pulang lagi ke Bekasi gitu aja. Kadang-kadang waktu untuk liburan gitu tuh perlu banget ya teman-teman, meskipun gak terlalu sering tuh waktu untuk bersama keluarga jalan-jalan kemana itu perlu sih menurutku. Aku tuh tim yang jarang banget ngelakuin itu untuk liburan ya, bukan untuk jalan-jalan ke mall gitu, bukan. Akhirnya ya jenuh sendiri, sampai kemarin tuh pernah di titik yang udah jenuh banget sampai bilang ke Abikila,
kayaknya tuh memang perlu untuk refreshing aja sih, kemana kayak gitu kan. Karena bener-bener stres kalau aku harus di rumah terus gitu bilangnya. Akhirnya ya udah deh, sempetin kita iseng-iseng aja meskipun gak lama perginya, yang penting refreshing aja sebentar gitu. Aku tuh selalu salut deh sama teman-teman yang selalu menyempatkan diri untuk liburan, mau kemana gitu kan bareng keluarganya. Suka deh, mungkin di tahun depan mungkin akan aku rutinkan sih, mungkin di momen-momen tertentu, misalnya pas ulang tahun aku, Wabinya atau Kila gitu ya. Momen quality time keluarga itu harus ada sih menurutku ternyata, karena di rumah terus ternyata stres banget, Masya Allah. Oke, teman-teman, ini ada cucian kotor sedikit karena Abi Kila itu habis masak mie untuk sahur. Jadi aku tuh nggak tahu dia mau puasa, tahu-tahu pas pagi-pagi ada bekas panci untuk masak mie. Oh, kayaknya dia puasa gitu. Gitu teman-teman, jadi dia masak sendiri. Aku belum bisa nemenin karena masih belum sholat, masih halangan ya. Oke, nah teman-teman sharing yuk, menurut teman-teman liburan keluarga itu penting gak sih? Seberapa sering juga kalian dalam setahun itu liburan, dan biasanya ke tempat mana aja, ke yang dekat-dekat atau sekaligus yang jauh gitu. Sekarang kan pandemi mulai melonggar di Indonesia itu, jadinya udah banyak banget destinasi wisata yang udah dibuka gitu. Kalian rencananya mau kemana sih sekarang? Kalau keluar negeri pengennya kemana gitu? Yuk sharing yuk. Biar apa ya istilahnya, ya itu kan salah satu bentuk istilahnya rasa syukur kita selama ini atas misalnya rezeki yang udah dikasih, terus misalnya ada lebih, ya udah kita gunain buat refreshing gitu bareng keluarga, kan gak ada salahnya juga ya ternyata. Oke, teman-teman yang mau komen silahkan ya, sharing-sharing aja. Oke, sekarang aku lagi masak nasi merah karena ini buat aku makan. Kalau Kila sih masih belum suka nasi merah, dia masih suka nasi putih, jadi aku masak terpisah. Dan karena nasi yang kemarin masih ada, aku tinggal hangatin aja sih. Ya karena mulang buat Kila doang, akhirnya masak sedikit juga gak habis-habis ya. Gitu. By the way, kemarin ada yang tanya tips untuk masak nasi merah biar agak pulen tuh gimana ya. Sebenarnya aku nggak punya tips khusus ya, cuman kalau aku tuh caranya sebelum aku masak si nasi merahnya itu, setelah dicuci itu aku rendam dulu pakai air buat masak nasinya gitu, sekitar 30-1 jam lah paling lama, itu direndam dulu. Terus abis itu baru deh dinyalain dimasak gitu maksudnya. Nah setelah kondisi begitu biasanya si nasinya itu nggak perak ya, yang aku rasain ya. Jadi lebih empuk dan lebih pulen sih biasanya. Tapi memang nggak akan sepulen nasi putih teman-teman. Cuman minimal nggak akan seperak atau sekeras biasanya deh kalau misalnya kita masak langsung dijeklekin gitu. Maksudnya dimasak langsung dengan direndam dulu, itu beda sih rasanya. Kayak gitu aja. Oke, sebelum aku ke teras buat nyapu, aku mau lipetin dulu baju Kila karena semalam itu aku angkat dari jemuran, terus aku nyuci kan. Nah, nggak sempat aku kerjain malam, akhirnya aku kerjain pagi aja untuk lipet-lipet baju Kila juga. Nggak banyak sih ini, alhamdulillah, jadinya nggak begitu lama aku ngelipet-lipetinnya. Habis ini nanti aku mau ke depan buat nyapu teras. Tapi ada beberapa baju Kila yang kusut ya teman-teman, memang harus disetrika. Akhirnya aku gabung aja sama baju-baju aku sama Abi Kila nanti buat disetrika gitu. Bajunya kecil-kecil kayak gini ya. Sebenarnya aku lebih seneng nyetrika baju anak deh dibanding baju dewasa, karena baju anak tuh kan kecil-kecil, meskipun banyak cepat beres. Tapi kalau baju dewasa belum kayak spray, belum selimut kayak gitu, itu aduh lama banget, satu baju aja nyetrikanya bisa lama banget gitu. Kalau baju anak tuh enggak, sedikit-sedikit terus cepet gitu dilipatnya, enak. Makanya aku lebih seneng untuk nyetrika baju anak. Teman-teman gimana? Baju anak atau baju dewasa senang nyetrikanya? Atau nggak seneng dua-duanya? Kalau boleh dipilih ya memang nggak seneng dua-duanya ya, males gitu kalau untuk nyetrika itu. Sekarang itu di rumah aku tuh berasa kayak di desa gitu teman-teman, karena itu ada suara ayam berkokok ya. Jadi ada tetangga baru
dia tuh pelihara ayam. Jadi ayamnya cukup banyak. Jadi kalau buka pintu itu kedengeran suara kokokan ayam gitu. Aku sih seneng ya ngerasa kayak di desa, kayak di mana gitu. Duh, ada suara ayam, enak gitu ngedengernya. Bukan yang terganggu, enggak sama sekali. Aku malah suka. Jadi kesannya kayak pulang kampung lah istilahnya ya. Seneng deh rasanya dengar suara kokokan ayam itu, jadi kayak hidup gitu suasana di luar tuh, kayak di desa, kayak gimana ya teman-teman, nuansanya akan beda gitu dibanding nggak ada suara apa-apa atau bahkan yang kedengeran suara mesin kendaraan atau apa gitu. Senang aja ngedenger suara binatang di luar gitu, kayak gitu. Oke, ini aku udah ke teras, aku nyapu dulu sebentar. Pagi-pagi tuh debu ya lumayan ya, suka ada aja. Entah itu debu, kotoran cicak, bahkan suka kadang ada kotoran tikus. Nyebelin banget. Karena di Bekasi itu kan sama kayak di Jakarta ya. Mungkin samalah di kota-kota besar lainnya. Jadi gotnya itu kotor banget. Si tikusnya tuh lebih gede dari kucing, malah lebih gede dari anak kucing maksudnya. Jadi kucing juga ngeliatnya takut. Aku tuh sebel banget pulang dari Cianjur aja, terakhir pulang-pulang itu teras penuh sama kotoran tikus. Emosi banget deh rasanya, nangis. Jadi sampai rumah tuh malah nyikat-nyikat, ngepel-ngepel bekas pup sama pipisnya tikus. Kebayang gimana ya rasanya. Aku tuh nggak mau lah kayak gitu lagi, kapok banget. Akhirnya ya udah, nanti aku coba cegah pakai ini sih. Aku dikasih tahu temanku Winda Nurmala, aku beli alat buat mengusir tikus gitu. Jadi kayak suara sirine gitu lah. Maksudnya bukan sirine ya, jadi ada suara apanya gitu yang bikin si tikus itu nggak mau mampir ke area teras gitu. Mudah-mudahan. Nah, ini Monstera King aku, alhamdulillah akhirnya dia tumbuh daun baru. Seneng banget. Jadi dari 3 daun sekarang jadi 4 daun. Dan ini Olive lagi nongkrong di lantai 2 rumahnya, teman-teman. Aku tuh sempat terpikir untuk mau balikin Olive ke Cianjur ke mama. Cuman mama kayaknya udah nggak nerima karena di sana kucingnya banyak banget. Tadinya mau dikasihin ke sepupu, dan sepupu mau ngasih ke temennya gitu. Cuman setelah aku pikir-pikir, kasihan juga ya teman-teman, karena Olive itu udah cukup lama lah bareng aku gitu, kurang dari setahun tapi. Dan inilah hasil karya Olive gitu. Daun-daun dia ngerusak banyak tanaman di teras. Jadi kalau dikeluarin dari kandang tuh luar biasa. Selain dia mau kabur terus, dia juga merusak gitu ya. Gak tahu sih, sejak aku steril hormonnya tuh mulai berubah jadi lebih ganas. Lebih susah diatur. Oke, ini aku beresin kamar juga. Dan gak pakai lama, langsung dengan jentikan jari udah langsung rapi. Gak juga kali ya. Dan ini juga aku lagi ngerebus kacang edamame yang udah lama banget ada di kulkas. Aku rebus sebentar dan ini udah mateng, aku langsung tiriskan. Kalau aku nyiram air panas, biasa aku nyalain air kerannya ya teman-teman, biar air panasnya tuh biar nggak panas banget gitu masuk ke pembuangannya. Habis ini aku ngemil-ngemil kacang. Habis ini aku mau mandiin Kila nanti ya, tapi mandiinnya. Tapi sebelumnya aku mau ke warung dulu nih, aku beli telur. Stok telur di kulkas udah habis. Aku mau bikin martabak mie, jadi kurang ya telurnya, tinggal 1 tuh. Akhirnya ya udah ke warung dekat rumah. Kebetulan ada tetangga baru juga di ujung jalan itu buka warung kecil-kecilan gitu, dan ada telurnya juga. Jadi aku beli di situ ya teman-teman. Oke, sekarang aku mau masak martabak mie aja. Ini bukan masakan yang gimana gitu, cuman buat sekali makan aja. Jadi buat sarapan aku sama Kila aja gitu. Kalau Abi Kila nanti buka puasanya rencana memang mau beli aja teman-teman. Habis ini aku nggak masak apa-apa lagi gitu buat makan siang ataupun makan ya Abi Kila nanti. Jadi mau beli aja. Oke, kita rebus dulu mie-nya. Teman-teman udah pasti tahu lah ya, udah pasti jago bikin mie kayak gini nih mah, super duper simple, bukan masakan yang gimana-gimana, malah masakan kayak masakan anak kos gitu ya, cuman mie dan telur. Disyukuri, tapi alhamdulillah segini juga udah enak banget. Aku pakai 3 telur biar agak tebel ya martabak mie-nya.
Terus tambah bumbu dari mie-nya aja, tambah sedikit garam ya, karena kadang suka kurang garam. Apalagi telurnya 3. Terus ditambah sedikit daun bawang beku frozen fosil dari kulkas. Lanjut, mie-nya udah matang, langsung kita masukin aja. Tapi sebelumnya dikocok dulu ya telurnya biar rata. Teman-teman masak apa hari ini? Jadi pengen ngintip masakannya apa aja. Kadang kalau pengen masak itu memang butuh inspirasi dari teman-teman semua ya. Saling memberikan inspirasi, itu seneng gitu kalau aku lihat teman-teman aku yang rajin masak gitu di video-video YouTube-nya. Jadi pengen recook akhirnya. Oke, ini aku pakai pan dari Bolde, aku pakein minyak Barco, minyak coconut oil ya, coconut oil. Biar nggak terlalu banyak minyak dan kalorinya nggak begitu banyak. Minyaknya cuma 1 sendok makan aja dikit, nggak begitu banyak-banyak aku pakainya juga ya teman-teman. Dan udah sebulanan aku pakai Barco ini juga tuh, berkurangnya sedikit banget ya dari botolnya, karena memang dipakainya jarang sama aku tuh. Kalaupun dipakai memang sedikit, 1 sendok makan aja. Oke, nih si martabak mie-nya udah aku balikin dan sempurna ya, nggak ada yang pecah. Kadang kan suka pecah itu kalau balikin telur kayak gini tuh, karena atasnya kan masih basah. Dan akhirnya matang gitu. Matang atas, matang bawahnya udah pas. Langsung kita cek lagi dan kita potong-potong kayak pizza bentuk segitiga gitu aja teman-teman. Aku potongnya memang sengaja di atas pan ya, biar masih panas empuk gitu. Kalau udah dingin tuh jadi keras ya kadang-kadang karena ada mie-nya. Nah, untuk wadah sajinya kemarin aku beli di Naiso di video terakhir yang aku review alat sterilizer. Aku beli di Naiso, harganya 11 ribuan. Ini bahan melamin bentuk oval. Kayak gitu teman-teman. Oke, habis ini aku mau mandiin Kila. Dan setelah Kila mandi, langsung aku mau suapin dia. Simple ya, martabak mie-nya. Kila tuh suka banget deh ini. Suka banget ya. Dan ini Kila udah mandinya udah selesai. Habis ini aktivitas aku selesai deh teman-teman di video kali ini. Makasih ya teman-teman udah nonton video-video aku. Makasih supportnya, makasih untuk doa-doanya selama ini buat aku. See you on my next video teman-teman. Stay safe and healthy. Wassalamualaikum, bye teman-teman.